Salam semuanya, selamat datang kembali bersama saya di channel Lihat Official. Pada video kali ini kita kembali mereaction video Twitter lagi seperti biasa. Dan ada beragam, tentunya nanti ada beberapa yang perlu kita ambil, yang tidak perlu diambil silakan diabaikan aja. Saya mengharapkan nanti kalian dapat memberikan komentar kalian di kolom komentar. Bagi kalian yang belum subscribe silakan subscribe. Yang belum nyalakan lonceng juga silakan nyalakan loncengnya. Baik, langsung aja kita ke video-videonya. Baik teman-teman, kita langsung aja pada video yang pertama. Melampaui batas dalam mengagungkan orang yang dianggap soleh. Jamaah net bisa lihat saja di sosial media. Cari dengan kata pencarian tabaruk kepada makam, tabaruk kepada orang soleh, kepada wali, kepada habib, atau bahkan tabaruk kepada rambut, baju, sandal Nabi yang belum tentu kebenarannya. Banyak sekali kan? Memang benar, dahulu para sahabat sering bertabaruk dengan zat Nabi, karena Allah yang berkehendak zat Nabi itu berkah. Namun setelahnya, para tabi'in tak ada yang bertabaruk kepada zat milik sahabat, padahal sahabat adalah orang yang dijamin surga. Seharusnya jika ia ingin meraih berkah dari orang yang dianggap soleh, tak perlu hingga cium bolak-balik tangannya atau makan bekas jigongnya. Seorang cukup duduk di majelis ilmunya dan mendengarkan serta menjalankan nasihatnya yang sesuai dengan syariat. Dan tak perlu merendahkan diri seperti ini, kecuali ketika merendahkan diri saat sujud kepada Allah Ta'ala. Ya mungkin ada benarnya juga ya bahwa manusia itu tidak perlu kita terlalu sanjung. Tapi silakan kalian berikan komentar kalian, mungkin kalian lebih tahu, khususnya bagi teman-teman yang beragama Islam. Kita langsung ke video yang berikutnya. Nah teman-teman, ini tentang yang boykot ini ya, yang mereka beranggapan bahwa mereka menolak semua produk-produk dari Israel. Menurut saya ini satu hal yang tidak seharusnya dilakukan, ini menurut saya. Jadi contohnya ya, mereka melakukan ini untuk menunjukkan bahwa mereka memberikan perhatian bagi mereka orang-orang Palestina contohnya. Karena orang Israel telah melakukan hal-hal yang tidak wajar, yang tidak baik, tidak ada sisi kemanusiaan. Tapi pada saat yang sama menurut saya, ketika mereka tidak menggunakan produk, nggak apa-apa kalau yang nggak menggunakan sih. Tapi kalau mereka sampai merusak fasilitas-fasilitas yang seperti berita yang pernah ada itu kan, mereka sampai hancurkan KSD, MC Donald, KFC, itu kan bagi saya keterlaluan. Kenapa? Mereka sama aja dengan orang Israel yang dianggap tidak berperi kemanusiaan gitu. Sama aja kan mereka membalas hal yang jahat dengan kejahatan gitu loh. Sama aja kan menurut saya gitu. Jadi ya apa bedanya mereka dengan orang Israel yang bagi mereka tidak berperi kemanusiaan. Kita next pada video berikutnya, motif mualaf. Kita dengarkan kesaksian Joseph Roni ketika dia menjadi Kristen. Tapi kena baca Alkitab. Tapi ketika saya membaca sampai pada Injil Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Firman itu adalah Tuhan. Baru saya ngerti. Sejatinya seseorang itu berpindah agama itu karena faktor pengalaman pribadi. Semua hidayah datang dan kemudian dia akhirnya berpaling kepada agama yang lain. Entah Kristen jadi Muslim, entah yang Muslim pindah jadi Kristen. Terserah, tapi harus proses yang benar-benar menakjubkan. Bukan karena faktor-faktor lain, karena kecewa dengan seseorang, karena suaminya agama lain dan dia pindah ikut agama suaminya. Atau apalagi yang paling parah,
karena ingin mendapatkan popularitas ya. Di agamanya nggak laku jual agama, nah di agama yang baru dia laku. Tiba-tiba jadi ustadz, jadi ustazah. Kapan belajarnya? Ya betul, Pak Yusuf Roni ini dia mualaf ya dengan motif yang benar. Karena memang dia telah mengalami Tuhan terlebih dahulu. Dia mengalami Yesus itu di dalam hidupnya. Makanya dia pindah agama dan dia mendapatkan sesuatu yang baru. Tapi kalau ada orang yang pindah agama, entah tujuan apa, entah alasan apa, tapi kalau nggak jelas ya, saya setuju apa yang dibilang Bapak ini. Kita next pada video berikutnya. Ini ada siswa-siswa yang, ini di sekolah Katolik. Mereka entah ibadah, entah apa, tapi yang penting ini di gereja dan banyak siswa yang beragama Islam. Mereka pakai jilbab. Sing a band Sam song, and we'll have fun all day long. Oh ram Sam, gooey 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 ram Sam, oh ram Sam, gooey 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 ram Sam. Ada feet, gooey 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 ram Sam. Ada feet, gooey 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 ram Sam. Bagi saya video ini mengajarkan anak-anak sekolah yang menjadi generasi untuk masa depan untuk membangun toleransi. Walaupun mereka pergi ke tempat ibadah orang Kristen, tapi itu tidak masalah bagi mereka. Dan mereka yang penting mereka kan bukan dalam rangka ibadah ya. Dan toh juga kan mereka tidak dikristenisasi juga. Kita next lagi. Saya nggak setuju dengan penutupan gereja. Kenapa? Karena gereja itu fasilitas untuk menjadi orang Kristen yang baik. Maka Anda orang Kristen, silakan masuk gereja supaya Anda menjadi orang Kristen yang baik. Kalau Anda menjadi orang Kristen yang baik, maka saya akan menjadi orang Islam yang aman. Tapi sebaliknya, sebagai orang Islam, saya mendukung Anda untuk masuk masjid dan menjadi orang Islam yang baik. Kenapa? Karena kalau orang Islamnya baik, insya Allah orang Kristennya juga aman. Maka ingat, orang Kristen di Indonesia itu bukan sebagai musuh, tapi sebagai partner dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah membaikkan kita dan bangsa Indonesia. Amin Allahumma amin. Ayo nyanyi. Ya teman-teman, saya setuju bahwa penolakan gereja itu harusnya tidak perlu. Apa yang ditolak gereja? Kalau mau membinasakan orang Kristen harusnya bukan melalui gereja. Jangan gereja yang ditolak. Ada yang pernah bilang cara menghancurkan gereja itu gampang aja. Yang merusak pemimpin-pemimpinnya. Yang kemudian ya apa yang disampaikan tadi ini ya tidak usah ambil pusing. Atau juga nggak diajarkan untuk merusak agama lain. Kita next pada video berikutnya. Tuhan Yesus physical touch banget. Kita buka dulu yuk dasar firman Tuhannya di dalam Yohanes 14 ayat 20. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Amin firman Tuhan. Nah sekarang gini, ketika Tuhan di dalam kita di dalam Tuhan, apa yang perlu kita takutkan? Sederhananya gini, ketika kita lagi jalan, kita digandeng, atau mungkin kita dirangkul ketika lagi di luar, itu kita akan merasa jauh lebih aman, merasa jauh lebih tenang, karena merasa kayak ada yang jagain kita nih. Dan mungkin itu sebagian besar orang ya, nggak semuanya. Tapi rata-rata dari kita merasa jauh lebih aman dan merasa lebih terjaga. Dan firman Tuhan sendiri yang bilang bahwa Tuhan di dalam kita dan kita di dalam Tuhan. Apa yang perlu kita takutkan? Tuhan yang sedekat itu sama kita. Jadi dimanapun kita berada, bahkan firman Tuhan sendiri yang bilang apa? Tuhan akan memegang kita dengan tangan kanannya untuk mendatangkan kemenangan. Yes, Tuhan selalu menggandeng kita kemanapun kita berada. Kemanapun kita melangkah, Tuhan yang akan tuntun kita. Tuhan yang akan gandeng tangan kita. Ketika kita berada di titik terendah kita sekalipun, seringkali kita membutuhkan suatu pelukan yang membuat kita merasa jauh lebih lega, merasa jauh lebih tenang. Dan hari ini firman Tuhan di dalam Mazmur 147 ayat 3, firman Tuhan bilang, Ia akan menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalas setiap luka-luka mereka. Yes, Tuhan Yesus sendiri yang bilang ketika kita lagi hancur, hati kita lagi patah hati kita terluka, Tuhan yang akan sanggup pulihkan, Tuhan yang akan memberikan sentuhan dengan kasih-Nya yang luar biasa. Jadi hari kita gak perlu takut, karena Tuhan yang akan selalu tuntun setiap langkah hidup kita. So, don't worry tentang apapun itu, karena Tuhan akan berjalan bersama kita dan memeluk kita secara roh. Terus berjalan bersama Tuhan dan selalu menjadi berkat dimanapun kita berada. So, let's keep on God with Olive. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus sungguh mengasihimu. Bye-bye. Oke, thank you dari kakak ini, dia telah menyampaikan renungan singkat untuk kita. Tuhan Yesus memberkati juga. Kita next lagi. Oh ini Densu ya, walaupun waktu dia kesaksian. Buka Alkitab, saya mau buka Al-Quran. Ini saya ngomong apa adanya.
Saya mencari Tuhan lewat pengetahuan tentang Tuhan lewat agama-agama yang ada di Indonesia. Sampai akhirnya saya bertemu dengan satu nama yang terakhir itu adalah Jesus. Saya bertemu Jesus itu tidak ada bimbingan dari satupun pendeta. Saya bertemu Jesus dan saya pertanyakan dia. Saya bilang dalam doa saya, Jesus, if you are the way, the truth, the life, show me. Dan pelan-pelan saya kayak dikasih bimbingan. Ya, orang yang sungguh-sungguh rindu untuk mengenal kebenaran, pasti Tuhan menunjukkan jalan itu sendiri. Jadi walaupun sebenarnya manusia yang berusaha mencari, tapi sebenarnya yang membuat dia untuk mencari itu ya pekerjaan Roh Kudus dalam hatinya. Sehingga pada akhirnya dia menemukan, dan hanya di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati Pak Densunya, Denis Sumarko. Mari kita next lagi. Ini ada komentar, benar bos nggak akan nyambung sebab orang Islam akalnya sehat berfungsi. Oke, kita dengar jawabannya. Benar bos, nggak akan nyambung sebab orang Islam akal sehatnya berfungsi. Betul, orang Islam akal sehatnya berfungsi dan Tuhannya orang Islam dijangkau dengan akal. Kalau Tuhan kami, Tuhan Yesus, Elohim tidak bisa dijangkau dengan akal, dan akal tidak bisa mengukur kebesaran Tuhan kami. Kalau Tuhan ente bisa dijangkau dengan akal, Tuhan kami tidak bisa dijangkau dengan akal. Oke? Ya, jawabannya benar. Memang perlu untuk menjelaskan secara logika pemahaman orang Kristen tentang Tuhan. Tetapi Tuhan itu tidak dapat dijangkau dengan akal. Kalau manusia mampu memahami secara utuh tentang Allah itu sendiri, berarti Allah itu di dalam akal manusia. Berarti dia bukan Allah. Kenapa? Karena dia dapat dibatasi dengan akal pikiran manusia. Tapi kalau Tuhan itu sulit, ada hal-hal yang mungkin sulit untuk kita jelaskan. Contohnya dalam kekristenan tentang konsep Allah Tritunggal. Ya memang itu agak sulit, walaupun sebenarnya bisa dimengerti tapi sulit. Dan itulah cara memahami Allah. Agak sulit. Oke, kita next lagi pada video berikutnya. Bapak ini sangat toleransi ya, dia dengan istrinya mendekor rumah dengan hiasan Natal. Luar biasa. Ini dari pendeta Lubis yang menyembuhkan. Nggak bisa jongkok. Udah 11 tahun, nggak bisa jongkok. Ini mama kamu? Iya. Oh iya. Ini Yesus itu. Ibu jongkok. Ibu jongkok. Dalam harus berdiri. Dalam harus berdiri. Jongkok terus, dalam terus jongkok sampai habis, jongkok sampai habis. Dalam harus jongkok sampai habis. Dalam harus terus dalam nama Yesus. Ibu sembuh dengan nama Yesus, mengalir. Aliran kesembuhan sedang bekerja, mengalir. Dalam harus terus. Jongkok dalam nama Yesus. Ibu berdiri dalam nama Yesus, dalam nama Ibu. Nah, Ibu tarik napas dulu di situ, tarik napas dulu ya. Nah, Ibu lurus, masih gitu yang maksud saya, dalam nama terus. Dalam nama terus. Terus dalam nama Yesus. Makin cepat. Ibu dalam nama makin cepat. Jangan pegangan ya. Ayo. Haleluya. Itu biasanya kalau naik tangga nggak bisa. Harus anak. Sekarang nggak usah andalkan Yesus ya. Jangan andalkan anak. Dalam nama Yesus sudah sembuh. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan berkati ya. Ini siapa? Anak. Apa yang luas? Ya kaget om. Kaget bisa lihat sendiri. Enggak, sekarang jangan dari ibu ini. Ibu, kesaksian dari ibu ya. Karena kesaksian itu harus ada 2 orang. Maksudnya ada yang nyaksikan. Ini siapa ini? Mama kandung. Memang selama ini nggak bisa jalan begitu. Nggak bisa. Karena stroke ringan.
Iya, nggak bisa jalan begitu, jalan seperti tadi. Iya, ya sudah sembuh ya. Ya, ibu percaya ya. Ibu orang pengikut Tuhan Yesus juga. Iya ya. Tadi ada orang Islam juga yang minta doain. Kalau orang Islam saya doain aja. Kalau ibu kan orang Kristen, kita doa ya. Orang Kristennya. Jesus, Jesus, Jesus bawa orang melipat ibu bawa orang yang pribadi, bawa orang di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Haleluya. 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 Iya. Ya luar biasa ya. Pendeta Lubis ini dia mendoakan dia yang Ibu Poluan ini ya. Dan Ibu Poluannya akhirnya ya ini dia ketidur, berarti biasanya itu dia mengalami kerasukan. Ada roh jahat dan roh jahat diusir. Mari kita next lagi. Maka saudara doakan juga LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Jangan enak saja kita pakai Alkitab LAI ini kita baca, tapi kita tidak mendoakan mereka. Doakan agar mereka kuat. Banyak yang menggugat mereka itu. Dari pihak Islam, itu ada sarjana Islam namanya Menahem Ali, pergi ke LAI, minta cabut kata Allah. Karena kata Allah di dalam itu milik Islam katanya. Orang Kristen tidak boleh pakai itu. Ini orang yang asal mangap saja itu. Kata Allah itu milik siapa itu? Saya mau tanya, saudara. Kata Allah itu milik Islam atau milik Kristen? Milik Kristen itu, saudara. Orang Kristen Syria itu sudah pakai istilah Allah itu. Allah di dalam bahasa Aramaik dan di dalam bahasa Ibrani istilah Allah itu tidak asing itu. Jadi orang Kristen Syria sudah pakai kata Allah. Lalu Islam muncul, kemudian mengambil alih itu dan menggunakannya untuk Allah mereka. Jadi Menahem Ali itu saya tantang itu. Dia pergi protes di LAI. Hapus kata Allah katanya. Enak aja. Itu milik Kristen itu. Oh suruh hapus. Nah orang-orang LAI bukan tidak ahli. Mereka tahu persis sejarah, riwayat penggunaan istilah Allah itu mereka tahu. Di Malaysia ini yang kalah Kristennya. Disuruh hapus. Akhirnya dari Alkitab Malaysia itu dihapus kata Allah. Padahal punya kita itu saudara istilah Allah itu. Orang Kristen sudah pakai itu sebelum Islam pakai. Menahem Ali ini saya tantang, ayo debat. Kau bilang orang Kristen tidak boleh pakai kata Allah. Sampai sekarang dia tidak berani terima tantangan debat saya. Karena dia tidak punya sumber yang sah untuk bisa membantah saya. Saya sudah persiapkan di e-book laptop saya ini begitu banyak itu tulisan akademik ilmiah itu yang membahas mengenai asal-usul kata Allah itu. Bahkan dari kata Ibrani, Aramaik itu sudah ada itu. Jadi kita harus dukung LAI, saudara. Digugat oleh orang-orang seperti Menahem Ali, lalu ada lagi golongan Yahweism itu pergi menggugat di pengadilan kan, saudara. Lalu kemudian juga orang-orang lain mulai bikin Alkitab versi sendiri, lalu mempersalahkan LAI tidak kanon katanya. Itu seperti yang namanya Yonatan Purnomo itu, dia tidak tahu dia keluar dari hutan mana itu, tiba-tiba mau membuat Alkitab sendiri. Kita lihat nanti Alkitabnya laku apa enggak. Ya. Dia buat Alkitab sendiri yang katanya dari sumbernya itu harus dari naskah atau teks Bizantium. Karena teks Bizantium itu yang kanonik katanya. Kalau LAI itu tidak kanon katanya. Jadi kita percaya membaca Alkitab setiap minggu ini dari LAI ini yang tidak kanon. Kita sesat semua ini katanya menurut dia. Maka kita perlu dukung LAI. Digugat dari mana-mana, dari ajaran sesat dalam Kristen. Dari pihak Islam digugat dari mana-mana. Tapi mereka adalah ahli-ahli saudara dan tidak bisa sembarangan itu digugat. Sebenarnya kalau mau adu-adu siapa yang lebih lama ya tentu kekristenan lebih lama. Itu. Jadi bagi saya orang Kristen itu tidak pernah mengadopsi dari Islam. Kita next lagi. Wah ini apa ini? Ada komentar Oten orang Oten nggak punya identitas, nggak pernah belajar sejarah gereja. Di gereja cuma nyanyi dan pargoi otak botol, ujuk-ujuk bernarasi adu nyem. Waduh. Oh berarti ini ceritanya dibalas ya? Oke kita nonton.
Ya ini hanya balasan berarti ya, artinya yang membuat video ini dia orang Kristen dan dia membalas bahwa sebenarnya ketika mereka mengejek orang Kristen gara-gara nyanyian di gereja, dia menunjukkan juga gitu. Oke teman-teman, demikian saja video saya kali ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bagi kalian yang suka nonton video TikTok, kalau kalian menemukan video yang ingin kita reaction, silakan tag aja di akun TikTok saya yaitu Yata Official. Nanti kita akan reaction pada video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa kembali. Shalom.